Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Sebelum kita ke video analisa, saya hanya mengingatkan sekali lagi ya, channel Borneo Trader ini tidak pernah menawarkan dengan akun Telegram ataupun WhatsApp titip dana. Jadi apabila ada yang menamakan akunnya Borneo Trader, itu nggak ada sangkut pautnya dengan channel Borneo Trader YouTube ini. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati ya. Ya seperti itu aja. Kita langsung analisa hari ini. Ada 7 saham di sektor tambang atau batu bara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Sebelum kita masuk ke analisa, kali ini saya akan memperkenalkan suatu platform atau website untuk trading atau berinvestasi di 4 market ya. 4 marketnya ada cryptocurrency, forex currency, commodities, dan stock index. Itu namanya websitenya Prime XBT. Juga punya aplikasi yang sudah bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Ini cocok buat Bapak Ibu yang punya waktu senggang di akhir pekan market bursa saham Indonesia nggak buka ataupun di sore hari setelah market Indonesia tutup ya. Bapak Ibu bisa trading kan atau suruh uangnya bekerja lagi di market yang lain ya. Di Prime XBT ini 24 jam buka ya. Jadi bisa trading cryptocurrency, forex currency, commodity, dan stock index. Dan kalau Bapak Ibu baru pertama kali mendaftar dengan klik linknya di bawah di deskripsi, Bapak Ibu dapat deposit bonus 50% plus $200 apabila minimal deposit Bapak Ibu di $0,017. Itu kalau dirupiahkan di sekitaran 11,5 sampai 12 juta. Ya bisa dengan nominal kecil itu minimal deposit 0,01 BTC atau sekitaran 700-an ribu. Ya. Dan marketnya terlihat seperti ini. Jadi bisa trading langsung di 4 market, misalnya mau cryptocurrency di sebelah sini, sebelah sininya forex, sebelah sininya stock index, di sininya gold atau trading emas juga bisa ya. Dan di sini menggunakan setoran depositnya Bitcoin. Jadi ya harus pakai wallet atau alamat Bitcoin, belum menerima bank lokal. Nah, jadi seperti itu aja. Yang mau daftar bisa klik linknya di bawah dengan kode Borneo TR ya, dapat bonus dan juga $200 kalau minimal deposit di 0,017 Bitcoin. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi pada hari Kamis kemarin ditutup naik 2,35%, kelebihan harga 1.520. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham Indi didistribusi karena nilai yang warna merah ini lebih besar dari nilai yang warna hijau ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi setelah membuat 3 candle yang mirip-mirip 3 watt Seljar di hari keempat, dia candlenya menutup penuh candle hammer di penurunannya di hari ketiga. Ya ada berpotensi untuk Indi lanjut naik, minimal bisa menguji 1600 dan 1640. Di situ ada EMA 60. Tapi yang jadi masalah, EMA 20 sudah cross ke bawah EMA 60. Itu pertanda tidak bagus soalnya. Itu pertanda downtrend, tapi downtrendnya ini kan udah terjadi. Ya, dari 2000 dia turun sampai 1300 terus sideways dan coba naik lagi ya. Kalau Indi ini mampu tutup di atas 1600 atau minim-minim bisa di 1700 ya, garis ungu EMA 20 ini bisa cross lagi ke atas ya. Dan ya seperti analisa saya, kalau Indi tidak mampu breakout 1600 ini ya, dia akan bermain di range harga 1300 dan 1600 resistennya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya bisa aja. Cuma saya sarankan memang belinya yang mending nunggu di daerah 1300 ya. Waktu analisa saya hari Kamis tuh belinya di daerah sini. Tapi kalau Bapak Ibu coba aja cut loss di 1425 sekitar 4,11%. Dan target profitnya di 1600 sekitar 6%. Ini bukan salah nih. Hampir sama ya. Cut lossnya di 5,54%, target profit di
4% karena ini bisa dikatakan harga tanggung, cuman ya ini bisa dikatakan juga best ya, dia di sini ya. Nah, dia bermain di range harga ini aja dan gak pernah turun lebih dari harga 1470. Jadi ya ada berpotensi kalau dia mampu break 1600, kemungkinan ya minim-minim bisa ke 1800 untuk Indi. Indikator MACD sudah membentuk Golden Cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk 2 hari sudah. Jadi ada potensi untuk rebound. Kalau dilihat beberapa analisa saya kali ini ya, saya lihat teknikal sahamnya bagus-bagus semua. Apakah pertanda ISG akan hijau pekat di hari Senin atau Selasa ya? Kemungkinan besar bisa naik di 1 sampai 1,5% untuk ISG. Jadi ya saham-saham ya siap-siap aja. Semoga seperti itu ya. Kalaupun nggak ada berita aneh-aneh, kalau ada berita aneh-aneh ya saya nggak tahu. Namanya market itu selalu benar, analisa ya kadang bisa salah. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Yang sudah punya dari bawah, follow the trend aja atau hold aja dulu. Kalau dia mampu break 1600, pasang trailing stop. Yang punya dari daerah atas yang masih nyangkut, hold aja juga. Harusnya Indi bisa breakout minggu depan. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 1,25% ke harga 1215. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat saham Adro masih didistribusi karena nilainya lebih besar yang merah ya. Yang distribusi ada AK, YP, CS, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro ya setelah dia membuat 3 watt soldier ya, pola-pola atau formasi candle seperti ini, dia membuat candle hijau. Dan kalau dilihat volumenya juga belum kelihatan yang signifikan, tapi kalau Bapak Ibu mau buy ya ini bisa karena udah di dekat-dekat level psikologisnya ya. Ini dekat-dekat level psikologis ya, berpotensi untuk Adro juga rebound minggu depannya di Senin atau Selasa, kemungkinan bisa rebound ya. Seperti biasa skenarionya masih sama ya, buy di kalau ini dinaikkan lagi buy-nya kan, karena kemarin ini buy-nya udah pas ya di harganya di 1215, cut loss di 1140 sampai 1145 dan target profit terdekat jangan ketinggian. Nah, target profit terdekat di 1300, tapi kalau mampu breakout arah selanjutnya minimal menguji EMA 60 di 1370, itu sekitar 12,78% potensi profitnya ya. Jadi seperti itu aja untuk Adro juga ya ada berpotensi atau peluang naik minggu depan. Indikator MACD terlihat sudah membentuk Golden Cross dan di area oversold. Ini harusnya ada bakal naik. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 1,56% ke harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat PTBA diakumulasi di hari Kamis yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal PTBA sepertinya juga ya kemungkinan akan rebound, minim-minim menguji EMA 60 di 2670 dan resisten yang ditarik garis di 2700. Dan apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy ya cut loss saja di 2450. Kalaupun nggak mau cut loss ya buruk-buruknya PTBA kalau nggak mau cut loss ya bisa menguji sampai 2300 2280 EMA 200-nya, tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Ini skenario kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya harus siap bisa dibawa sampai minus 13% dari harga penutupan hari Kamis ya. Dan target profitnya 2.700 itu sekitar 4,93%, tapi kalau mampu breakout harusnya PTBA bisa kembali menguji 3.000 dan bahkan ke 3.140 lagi ya. Jadi skenario-nya seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu yang tadi mau cut loss ya cut loss saja di bawahnya ini di 2.440 sampai 2.450. Indikator MACD sudah melandai di daerah oversold dan juga garis biru menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis. Harusnya ada peluang untuk minggu depan ya PTBA juga rebound ya.
Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG pada hari Kamis kemarin ditutup naik 3,59%, kelapa harga 12.950. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, sudah 3 hari ke belakang asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ITMG juga diakumulasi oleh broker asing yang besar, Morgan Stanley, Credit Suisse, dan JP Morgan. Ya, top 3-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG paling menarik candlenya dan formasi chartnya juga paling bagus karena terindikasi double bottom juga nih, dan terindikasi juga ITMG membuat cup and handle-nya, dan karakter seperti ini memang karakter dari saham ITMG. Kenapa saya bilang ini karakternya? Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, di 2016 ITMG saat menyentuh 5.000, dia membuat candle juga ya seperti cup and handle atau rounding bottom. Ini bisa juga rounding bottom atau cup and handle, jadi hampir sama ya, polanya kembali lagi. Jadi ya berpotensi ITMG minimal bisa ke 18.000, tapi ke situ ada prosesnya ya. Bisa nggak dalam waktu dekat ya? Mungkin saja kalau market makernya mau ya. Kalau market makernya mau agak lama ya bisa juga. Yang penting siapkan trading plan-nya ya. Skenario-nya seperti ini. Harusnya kalau ITMG mantul atau break dari ini, kita hapus dulu nih ya. Kalau ITMG break dari handle-nya ini ya minimal bisa di 14.000 ya, pelan-pelan ITMG ke 18.300. Sepertinya seperti itu skenarionya ya. Ini terlihat juga ya. Jadi ya minim-minim bisa lah ke 18.000. Kalaupun nggak bisa breakout ya dia menyentuh aja terus balik ke arah lagi terus coba naik lagi ya. Jadi seperti itu aja. Yang punya dari bawah menurut saya hold aja, tapi yang takut kehilangan profit ya, apalagi beli dari daerah 8.000 ini ya profit taking aja. Kalau ITMG breakdown dari 11.700 ya, cut loss saja atau take profit. Yang mau beli di harga sekarang ya harus siap cut loss di bawah ya, di bawahnya ini ya, cukup dalam cut lossnya memang di daerah 11.150. Dan target profit terdekat 16.000, 20%, tapi bisa lanjut sampai 36%. Mungkin dalam 6 bulan ke depan bisa ke sana ya, bisa-bisa aja ya. Yang penting market mendukung. Kalau dilihat dari indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, dan di daerah oversold bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume ITMG walaupun nggak signifikan tapi lebih tinggi dari volume sebelumnya. Jadi ada berpotensi untuk ITMG menguji. Ini di sini ada EMA 60 ya kalau belum terlihat nih. Nah, di sini ada EMA 60 yang akan diuji dan menguji trend line. Pokoknya seperti inilah gambarannya. Menguji trend line downtrendnya ini di daerah 14.000 dan harusnya bisa sampai 15.000 dan 18.000. Tapi ini disclaimer on ya, silakan dianalisa kembali. Kalaupun tidak sesuai dengan analisa Bapak Ibu ya bisa dimodifikasi lah. Jadi seperti itu aja untuk ITMG ya, masih berpotensi ke atas. Kalaupun sideways harusnya ITMG bisa mempertahankan supportnya di 12.000. Ya, seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,1%, kelapa harga 23.500. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya saham UNTR masih didistribusi oleh broker-broker asing KZ, AK, YU, CS. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal UNTR masih belum, harganya sangat nanggung ya. Kalau Bapak Ibu mau beli untuk disimpan jangka waktu 6 sampai 12 bulan ke depan ya sekarang masih ideal untuk di-buy, cuman belinya nyicil. Takutnya skenarionya UNTR malah berbalik arah ke bawah dulu ke 22.000 lagi baru dia lanjut naik ya. Jadi Bapak Ibu bisa cicil dulu di 23.000, habis itu cicil lagi di daerah 22.500. Jadi seperti itu. Apakah untuk trading ini bisa masuk? Karena UNTR 3 hari bertahan di supportnya 23.500. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya, trading Bapak Ibu bisa cut loss di 22.890, itu sekitar 2,69%, dan target profit terdekat 24.800 sampai 25.200 ya, sekitar 7%. Jadi risknya 1, rewardnya hampir 2,5
Jadi seperti itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss juga nggak masalah, cuman rugi waktu. Tapi pegang UNTR rugi waktunya ya paling sebentar aja balik lagi ke atas. Beda kalau kita megang saham gorengan ya, kita nggak tahu nih, karena fundamentalnya juga nggak jelas, nggak ada yang bisa kita harapin, cuman news juga belum tentu ya. Cari pembenaran lain nggak bisa, karena memang saham gorengan itu main cepat, scalping atau ODT ya, kalau sudah profit take profit, kalau cut loss ya harus cut loss, jangan berharap dia naik, karena berharap di saham gorengan sama aja berharap pada barang yang nggak jelas ya. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum pada hari Kamis kemarin ditutup naik tinggi ya, 10,64% ke lepas harga 7.275. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy di Harum. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Harum juga diakumulasi oleh JP Morgan, KZ, dan Credit Suisse. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum ini naik terus ya, udah dari bawah ya, dari harga 3.000 dia udah rally ini hampir 142% ya, dan peluang sangat bagus untuk Harum, dan harusnya Harum bisa lanjut menguji ya 8.156. Tapi Harum seperti yang saya bilang, Harum sudah breakout 2 resisten tapi dia jebol lagi ya. Ini menurut saya sudah sangat rawan. Kalaupun dia bisa mampu naik, harusnya ini akan dipertahankan dan Harum akan didorong lagi ke bawah ya. Jadi yang belum punya wait and see aja dulu. Jangan berharap Harum ini bisa naik lebih tinggi ya, karena ini bisa dikatakan sudah harga pucuk. Karena di bawah ke bawah boleh nggak beli? Boleh, cuman harus siap cut loss ya. Jangan kalau sudah di atas 6% ya minimal di harga ARB-nya lah cut loss saja. Atau ya kalau Harum nanti koreksi ya beli di daerah 6.500, cut loss kalau turun dari 6.280. Nah, cut loss saja, karena kalau dia sampai turun ke daerah 6.240 potensi besar Harum ke daerah 5.500. Jadi seperti itu ya. Hari ini Harum juga naik disertai volume, indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas. Ya ada berpotensi naik, cuman sudah rawan ya, rawan juga profit taking. Yang belum punya, yang sudah punya ya pasang trailing stop aja. Kalaupun Harum berbalik arah, take profit aja dulu, kan udah lumayan cuannya ya. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit pada hari Kamis ditutup naik 1,28% ke level harga 316. Kalau dilihat transaksi asing net buy di hari Kamis. Kalau dilihat broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham Doit. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit akhirnya mampu tutup di atas 316, sempat menguji EMA 20-nya tapi gagal, terus dia turun, dan ada peluang untuk minggu depan Doit menguji lagi EMA 60 di 350. Saya targetkan seminggu ke situ. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau mau cut loss saja di bawah ini di 300 sampai 298. Target profit terdekat 350. Indikator MACD sudah di daerah oversold dan sudah membentuk golden cross walaupun masih mepet garis biru dan merah. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Kalau Doit hari Senin minimal bisa tutup di atas 3 sampai 5%, garis biru akan golden cross ke atas dan menjauhi garis merah. Jadi potensi untuk lanjut lebih tinggi ada ya. Yang punya dari bawah pasang trailing stop aja, yang belum punya ya seperti ini skenario-nya. Saya kalaupun mau diubah atau dimodifikasi silahkan, yang penting Bapak Ibu bisa profit ya. Cuman namanya trading, harus siapkan trading plan sebelum beli saham, tentukan harga cut loss dan tentukan harga TP. Kalau TP bisa masih dinego-nego, kalau cut loss jangan dinego-nego, harus cut loss biar bisa memperbaiki sistem trading yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.